Tiga pembaru dari Turki, Sultan Mahmud 1785 sampai dengan 1839 Masehi. Pelopor pembaruan di kerajaan Turki, wafat tahun 1839, Utsmani abad ke-19 sama dengan di Mesir, yaitu Raja. Pembaruan Islam di Mesir dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, sedangkan pembaruan dari Turki Utsmani dipelopor oleh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud lahir pada tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Mahmud diangkat menjadi Sultan 1839 di tahun 1807. Dalam usia kira-kira 22 tahun, Sultan Mahmud II wafat pada tahun 1839. Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pemerintahan kerajaan Turki Utsmani berkembang. Ia akhirnya berpendapat bahwa tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama dicita-citakannya. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah Maktebi Ma'arif untuk mempersiapkan tenaga administrasi dan mendirikan Maktebi Ulumi Edebiyat untuk mempersiapkan tenaga ahli penerjemah. Yang kelima, terakhir mendirikan sekolah kedokteran militer dan teknik. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensial kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan intelijensial ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda atau Yeni Utsman Lintar Yong Ottoman. Utsmani Muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintah konstitusional. Namik Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik mengkritik ide-ide Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya diantaranya adalah: 1. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintah absolut menjadi pemerintah konstitusional. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintah demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggal Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. Sistem bait yang terdapat dalam pemerintah para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahat al-amah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-amah. Yang kelima, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan
Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern, secara langsung atau tidak langsung, berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Misalnya, pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada tahun 1969, H.A. Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku berjudul Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Pada tahun 1973, tulisan Dahlia Nur diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 sampai 1942. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaharu Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan Islam, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformulasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan melalui media tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebut selamanya. Di antara mereka adalah 1. Syekh Muhammad Tahir Jaluluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdul Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau bisa disebut Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelapor pembaruan Islam di Minangkabau. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Perserikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 September 1912 di Yogyakarta. 4. Hashim Asyri, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur.